Wih, selamat malam, Bung. Wih, malam. Memang. Iya. Bung Jericho. Ini kayaknya cuaca mendukung kayak ini ya. Memang cuaca malam kali ini memang mendukung memang. Kabar? Kabar baik, kabar baik. Kayaknya memang Jakarta terlalu terang untuk kita tidur ya. Iya, sebenarnya itu saya pikir ini malam Minggu, ternyata malam Sabtu. Iya. Soalnya kan Jakarta kan nggak pernah mati kan, 24 jam kan. Ya nikmatin karya-karya gubernur sebelum yang sekarang kan. Iya. Tapi bicara gubernur ini adalah salah satu pembangunan zaman gubernur sebelumnya ini. Oh. Mungkin Bung Zaman Jericho ingat ketika Anies pada ya? saat Bung Jericho mungkin ingat ketika 2018, 19, 2020, 2019 ketika pada saat Covid juga dan pembahasan RKUHP, Undang-Undang KPK, apa itu kan kemudian demo besar yang kemudian menutupi jalan ini kan. Akhirnya terjadi pembakaran. Nah, salah satu halte yang menjadi pembakaran 2019 itu RKUHP ya. Betul betul. Salah satu halte yang juga ikut dibakar oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab lah istilahnya ya. Itu ini. Nah, ini yang kemudian mengeluarkan anggaran besar ini. Wah, ini Pasar Senen, beberapa titik terbakar ya akibat dari gejolak kemarahan dari masyarakat mungkin. Ini kan mengenai kebijakan pemerintah di zaman Covid itu ya. Ini mengenai RKUHP itu. Zaman-zaman Bung Jericho masih kuliah lah. Sekarang kan sudah alumni ini ya. Sudah ada regenerasi kan? Iya. Jadi ya pergantian lah. Jadi gimana Bung? Maksudnya zaman Pak Gubernur kita yang sebelumnya yang kemudian meninggalkan ya banyak sekali Pak Anies Baswedan ya. Pak Anies Baswedan dia mungkin pembangunan trotoar lah, sumur di mana katanya air itu dia harus diturunkan ke tanah, dari langit harus diturunkan ke tanah, tidak harus dialirkan ke ininya. Saya sih nggak pakar ya soal yang begitu-gitu ya. Cuman pada prinsipnya kan semua pemimpin itu kan gak bisa menyenangkan hati semua pihak kan? Iya, pasti. Jadi, itu. kita juga harus ada di satu sisi kita harus mengapresiasi kinerja dari Pak Anies. Ada juga di beberapa kebijakan-kebijakan mungkin yang kita harus mengkritisi kebijakan itu. Iya. Gitu. Jadi kita sebagai mahasiswa sebagai masyarakat atau di golongan rendah, di golongan tengah atau apa itu kita harus mengkritisi kebijakan-kebijakan yang kemudian tidak memihak kepada rakyat apa begitu ya. Iya, saya sepakat Bung. Enak lah, menarik nih. Nih, artinya cuaca yang bagus mendukung juga, jadi kita harus diskusi. Tapi bagaimana Bung, menurut pendapat Bung Jericho ini? Nah, sekarang kan kita berada di awal tahun 2023, di mana kita tahu bersama bahwasannya di tahun 2024 itu adalah tahun kontestasi politik ya. Pilpres lah, di mana kita tahu juga bahwa sudah ada beberapa partai-partai politik yang sudah mencalonkan ini mereka tim yang mereka anggap hebat lah. Curi start. Sudah mulai curi start apa. Pasti tentu akan ada banyak sekali tuh Bung. Maksudnya ini kan kita baru tanggal 6 ini ya. Iya. Ini pasti ada masalah gejolak politik yang lebih besar lagi nih ya Bung. Bagaimana itu cara kita menanggapi hal itu Bung? Saya kira sih di negara demokrasi ya sah-sah aja saya kira. Cuman kan akibat dari tingginya gejolak politik, tingginya antara kepentingan partai-partai untuk mencalonkan si A dan si B, ini kan sangat kontroversial saya kira. Ada yang sudah roadshow ke beberapa daerah, ya kan, manuver politik mereka kan. Curi start itulah ya. Iya, salah satu juga jadi bahan pertimbangan bagi lawan politik yang roadshow ke daerah-daerah itu. Begitu sih, Bung. Ditambah lagi Bung, partai-partai baru yang kemudian lahir dan lulus di KPU lulus verifikasi dalam proses verifikasi kan udah lulus kan. Nah, ini kemudian akan membahkan biaya yang banyak nggak, biaya pemilu di 2024 ini? Ini Bung, jadi kita juga harus menelisik ke belakang kan, bahwa
harus kita samaratakan dulu pemikiran. Oke. Harus kita satukan persepsi dulu. Karena kepentingan dari semuanya itu ya yang paling tertinggi harus kepentingan negara. Tentu kita harus bersepakat soal itu, kan begitu kira-kira. Nah, kan tetapi kepentingan dari para elit-elit politik, ya campur tangan dari para Oligarki lah istilahnya tuh. iya, oligarki lah, aku bilang lah, penguasa lah kan. Penguasa. Bahwa yang sering dikatakan oleh Bung Rocky Gerung kan, katanya, Iya ya. bahwa rejim saat ini sedang mempertontonkan kebodohan dan kegagalannya. Ini saya kira agak sedikit sinkron dengan yang sekarang ini. Gitu loh. Tapi Bung, bicara mengenai kebodohan atau ketidakdewasaan pemerintahan atau pemimpin kita ini memang sudah dari dulu-dulu ya, artinya Dari dulu-dulu lah. namun tentu kita nggak bisa membandingkan yang dulu. Artinya dulu tuh punya kebaikan dan Iya. kelemahan, kekurangannya masing-masing juga ya istilahnya ya. Iya, semua masa kan pasti berhak Ada masanya menentukan. lah. Ya, Setiap ada masanya lah. setiap pemimpin ada masanya gitu ya. Iyalah. Iya. Namun Kita- sekarang yang perlu banyak menjadi kritikan atau menjadi ini masyarakat itu adalah mengenai kebijakan-kebijakan pemerintah yang terkesan otoriter atau bagaimana ya dalam kebijakan-kebijakan. Misalnya ya tahulah jadi kok bagaimana selama 2019 memasuki 2020 sampai hari ini kan melalui kebijakan RKUHP, Omnibus Law, Ya, Cipta ya, Kerja, ya, ya. Undang-Undang KPK yang kemudian di satu sisi melemahkan institusi KPK atau beberapa ya, dan itu dia mengerut hak-hak daripada buruh masyarakat itu sendiri ya. Padahal alasan pemerintah membuat itu dengan alasan ini demi investasi, demi apa, itu artinya janji-janji manis lah yang kemudian disampaikan. Bagaimana? Karena berbicara soal apa namanya regulasi dimulai dari RU KPK, baru RKUHP 2019, Omnibus Law 2020, baru Undang-Undang Cipta Kerja, ya kan, yang sekarang ini lahir Perpu. Ini saya kira sih sangat bahwa pemerintah saat ini melahirkan satu kebijakan atau membuat satu regulasi. Mereka tidak mempertimbangkan atau mereka tidak melihat seperti apa dampaknya bagi masyarakat kelas menengah ke bawah. Artinya ini hanya cukup di tataran elit-elit aja. Yang bermain ini elit-elit, Bung. Menguntungkan para investor lah ya istilahnya ya. Ada juga ya, memang membuka keran investor seluas-luasnya dan memberikan keleluasaan berinvestasi masuk ke Indonesia. Gitu loh. Masalahnya gini Bung, alasan pemerintah kenapa mengeluarkan kebijakan misalnya ya, oke, menurut keputusan Mahkamah Agung ya mengenai Cipta Kerja atau Omnibus Law, ya, kemudian muncullah Perpu nomor 2 tahun 2022 yang kemarin ya. Ini kan dengan alasan Serius banget, Bung. nah, makanya dengan alasan ini. Benar, kita harus ngopi dulu nih. Kopi tos dulu, Mbah. Kopi tos lagi. Kopi harus tos ini. Kayak kan kita ini kan bukan anak-anak peminum. Ya, ya. Jadi ini malam Sabtu tapi ramai. Kira-kira Bung Alfred ini 2024 jagokan siapa? Pilih siapa ini? Saya berniat buat partai baru, Bung. Hah? Saya berniat buat partai baru, Bung. Partai baru ya? Ya. Wih, partai apa itu namanya? Kita lihatlah di mana muncullah partai-partai baru yang kemudian lulus verifikasi di KPU ini membuat saya juga ingin akal ya? Iya, Bung. Artinya kan saya juga berniat untuk membuat partai anjing seperti lagunya Iskandar Skuter kan. Aduh, Artinya kan ini kan ya. kita negara demokrasi, Partainya negara konstitusi atau negara partai anjing, iya, iya. gitu kan. Lagu itu saya paling seru suka juga memang ya, seru. seru Jadi juga tuh ya. saya nah kalau tentu tapi kita harus membutuhkan biaya juga. Iyalah. Sekaligus misalnya ketika ada investor-investor Ya. dari Indonesia Timur atau dari sini yang mau ingin ke sana bisa lah investasikan atau bisa lah tanam saham atau Tanam ini saham, uang ya. ke saya. Boleh.
biaya politik lah ya. Nah, seru juga itu. Tapi agak sedikit menarik kalau kita bahas persoalan bahwa senter politikan dari bangsa ini kan adanya di Jakarta. Ya. Ya seperti apa namanya program-program pemerintah ingin memindahkan ibu kota ke Kalimantan. Kira ini ada sedikit unsur kepentingan dari politik 2024. Makanya bahasanya yang biasanya dibilang ibu kota Nusantara dalam bayang-bayang kepentingan politik 2024. Oi, saya iya, karena investor kan bakalan banyak iya, masuk. Pasti itu, Bung. Lalu mereka tidak melihat seperti apa sisi dari masyarakat yang ada di sekelilingnya itu, dari dampak lingkungan, iya. sosial, kesehatan. Ini sangat berdampak. Butuh kajian yang sangat-sangat matang saya kira. Iya, jadi Betul. secara ekologi, sosialnya. Iya, betul. Artinya itu harus inilah. Kita tahu lah sekarang itu misalnya Watchdog apa itu kan Watchdog, ya. membahas banyak mengenai ini. Nah, Iya. etika lingkungan atau ini itu memang perlu juga ini oleh pemerintah juga ya. Bisa di satu sisi ya kita melihat bahwa itu demi kepentingan negara untuk mensejahterakan rakyat, tapi kan di satu sisi juga kayak ini kan membuka ya seperti yang tadi Bung Jeriko bilang bahwa kita membuka keran untuk kemudian memberikan peluang, membuka pintu besar-besaran untuk masuk investor-investor asing ini kan. Nah, ini yang kemudian mengambil hak-hak daripada rakyat itu sendiri. Betul. Itu menjadi ancaman juga. Dari satu sisi pemerintah mengatakan ini bagi kepentingan kesejahteraan untuk mensejahterakan rakyat, namun ada dampak-dampak lain yang memang bisa ditimbulkan dari IKN apa Ya ini semua. kan. Kalau pemerintah kan selalu berdalil tidak mungkin kami menyengsarakan rakyat kami sendiri. Ini hanya untuk kepentingan negara, kepentingan masyarakat Indonesia. Tapi praktiknya di lapangan tidak seperti itu, Bu. Ya kan? Ini juga salah satu fungsi dari wakil kita yang ada di Senayan sana kan, bahwa sebagai fungsi mereka juga fungsi anggaran, fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi. Artinya pembuat regulasi, baru sistem pengawasan kepada pemerintah dan pengawasan kebijakan kan kira-kira seperti itu. Cuman saya kira itu ya udah sangat-sangat jauh lah dari apa yang diharapkan oleh masyarakat Indonesia gitu. Jadi Bung, misalnya ya kita lihat sendiri bahwasanya di tahun 2022 kemarin, di akhir 2022 kemarin kan juga dilakukan KTT G20 Grup 20 ini ya di Bali kan. Woi itu Pak, kan gila, kalau tidak salah itu salah satu agenda mereka itu mengenai seperti yang Bung bilang, kita membuka keran investasi ya bagi kelompok-kelompok di Grup 20 ini kan. Ya. 20 yang kemudian datang ikut melakukan KTT di Bali. Nah, ini yang menjadi fokus utama itu kalau tidak salah membahas mengenai investasi di Indonesia Timur, di mana potensi sumber daya alam yang kemudian belum digali hari ini mungkin banyak lah dari laut, sumber daya laut, dari tanah, dari inilah. Nah, ini yang menjadi fokus perhatian pemerintah. Nah, ini yang kita takutkan juga, Bung. Misalnya kan ini nggak bisa melihat daripada hak-hak daripada masyarakat adat itu sendiri, karena salah satu isu yang diambil itu kan kemudian investasi kan mengenai lahan. Kita lihat bagaimana kasus agraria di tahun 2020 itu banyak sekali itu, Bung, kasus agraria ini. Jadi salah satu KTT itu dia bagus untuk kepentingan investasi, namun dia ancaman bagi hak masyarakat adat itu. Itu, Bung. Tapi Bung Alfred memandang bahwa sistem perpolitikan kita sekarang atau tujuan negara dibentuk ini seperti apa, Bung? Untuk kita masyarakat yang kelas menengah ke bawah lah. Ini bagaimana pandangan Bung Alfred kan? Apalagi Bung Alfred yang dari tentu saja, Bung, masalah kan? sistem tujuan terbentuknya negara itu ya, tentu saja untuk mensejahterakan rakyat lah ya. Artinya untuk demi ini kita bilang kita Indonesia kita adalah negara yang memang negara hukum ya, negara hukum di mana diamanatkan dalam undang-undang lah, hukum negara demokrasi yang berini kepada
konstitusi kan. Tapi kan cita-cita itu kan udah nggak ada Cita-cita lagi. itu ya tentu saja Kan memang ya bicara dulu hanya lah. soal di atas kertas saja orang Iya. bilang ya. Tapi bukan berarti saya ini bukan untuk menantang bahwa atau ini melecehkan institusi. Tapi memang pada kenyataannya pemimpin kita kok nggak menjalankan pemerintahan sesuai dengan perintah konstitusi kan, dengan beberapa kebijakan-kebijakan. Nah, kita di bagian Indonesia Timur ini, Bung, begini, Bung. Maksudnya kan kemarin dengan adanya lagi, mungkin Bung jadi ku tahu, kita sekarang kan kita udah pada berapa provinsi di negeri Indonesia. Iya. 34 34 dengan tambah lagi ini sekarang ada 38, Bung. 38. Karena kemarin itu ada 4 provinsi baru, yaitu Provinsi Papua Selatan, Provinsi Papua Pegunungan, Provinsi Papua Tengah, dan baru lagi Provinsi Papua Barat Daya. Waduh. Nah, ini berarti ini akan salah satu akan kepentingan orang investor datang pasang saham atau apa perizinan jalan jalan. Ini juga di satu sisi alasan pemerintah ini demi mempercepat proses pembangunan di Papua, infrastruktur dan apa sebagainya. Saya pikir ini DOP ini daerah otonomi baru, ini bagian daripada kegagalan pemerintah sebelumnya di Otsus, otonomi khusus yang kemudian diberikan tahun 2001. Ya. Tapi Nah, yang ini berakhir ada kepentingan itu enggak elit-elit politik di tataran atas ini kepada Papua. Tentu saja ada, Karena kan Bung. Papua itu kan kaya akan sumber daya alam, Mas. Karena begini, Bung, pembahasan mengenai DOP daerah otonomi baru ini. Woi, Bung, ini Rame ya. rame juga ini, Bung. Kayak masih kayak masih jam 7, jam 8 ini, padahal ini udah jam 2 ini, Bung. Aduh, ya. Jadi Bung Alfred nih, ini mungkin pesan sama bagi kaum muda yang ada di pelosok negeri, baik dari Sabang sampai Merauke, dan harapan Bung Alfred kepada kaum muda ini apa, Bung? Sama harapan Bung kepada pemerintah apa untuk memperbaiki tatanan kehidupan sosial? Ya, secara umum ya, artinya kan kita akan dalam Pancasila atau ini itu kan dalam poin kelima itu atau mensejahterakan kehidupan bangsa atau keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia kan. Nah, tentu harapan kita itu tidak mungkin tidak baik, pasti Kepada baik kaum muda lah, kepada kaum muda. Oh, tentu kalau kepada kaum muda itu kita di tahun 2023 dan menghadapi 2045 bonus demografi. Nah, bonus geografi kita ini kita harus mempersiapkan diri kita, Bung. Di dalam mungkin dalam mempersiapkan pengetahuan kita, kesiapan kita apa. Nah, mungkin kita menggali potensi diri kita lah istilahnya dari dalam segala sisi untuk kemudian kita juga menjadi mengambil bagian dalam proses perubahan itu. Ya. Proses perubahan itu, Bung. Berarti partisipasi dari kaum muda, Bung. Dan kita ini kan sebagai kaum muda yang kemudian ada di bagian menengah, di mana di satu sisi kita mengangkat kepentingan daripada rakyat sebagai representasi lah daripada rakyat, isi hati nurani rakyat ini. Kita mengkritik pemerintah yang di atas, kita mengkontrol pemerintah di atas, tapi bukan dengan alasan kita berdasarkan kebencian kita terhadap pemerintah, tapi atas dasar kebijakan-kebijakan pemerintah yang kemudian tidak memihak kepada rakyat itu kan. Nah, jadi kita memang pesan kita untuk pemuda, bahkan untuk kita semua ya, kita memang di tahun 2023 ini kita harus mempersiapkan diri untuk menghadapi bonus demografi nah, di tahun 2020. Ya mungkin harapan-harapan besar itu bisa kita praktikkan, bisa kita berikan, kita sumbangkan kepada pemikiran-pemikiran kita, bisa kita sumbangkan kepada kawan-kawan kita yang ada di daerah kan? Itu benar. Karena edukasi politik itu sangat berfungsi menurut saya. Ya. Kalaupun memang kita yang mau ini nih pesan dari Bung Alfred kepada kaum muda. Pesan dari saya kepada kaum muda ini yang intinya kita terus mengaktualisasikan diri kita, terus mengembangkan diri kita, menggali potensi-potensi diri yang ada sesuai dengan kebutuhan atau keperluan tantangan-tantangan yang ada ya istilahnya.
Oke, kita maksudnya harus tetap berubah, berkembang sesuai dengan perubahan itu. Nah, kita harus apa yang kita harus ini? Mungkin mengembangkan potensi diri kita dengan membaca, dengan mengikuti hal-hal yang akhirnya positif untuk mengembangkan diri kita gitu lah. Mungkin begitu. Oke, terima kasih Bung Alfred. Terima kasih rekan-rekan. Tonton selalu di channel kita Demokrasi and Democracy. Memang demokrasi. Oke, Pra.